Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah kami Masjid At-Tawabin yang senantiasa setia mengikuti ta'lim tematik Al-Quran yang dipancarkan melalui corong Masjid At-Tawabin, terutama jamaah kami yang hadir di sini, yaitu Ketua DKM kita Bapak Gemar Diadi, kemudian jamaah kita Bapak Heri Purbaya, ibu sekalian, Ibu Napal, Ibu Fahrunisa dan lain-lain, dan para jamaah dimanapun Anda dapat menjangkau dan mendengar suara kami. Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang setinggi-tinggi dan sedalam-dalamnya, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama menikmati indahnya rangkaian ibadah-ibadah yang terlaksana dengan baik melalui dari salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir-zikir, kemudian asmaul husna dan doa-doa yang kita panjatkan. Moga-moga ini menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul mencintai Allah, cinta terhadap ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya, dan akan menular kepada keluarga dan anak keturunan kita serta lingkungan di masyarakat kita. Karena tidak ada cara lain untuk menggembleng peningkatan kualitas spiritual keimanan dan ketakwaan kita. Tidak ada cara lain kecuali kita menjalankan syariat-syariat agama secara kafah, total, menyeluruh, tanpa kita membeda-bedakan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia suri tauladan umat. Beliau adalah panutan kita, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, pemberi syafaat yang akan menolong umat-umat manusia, terutama umat Islam, di tengah-tengah dahsyatnya hari kiamat nanti. Harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, jamaah tematik Al-Quran Masjid At-Tawabin yang kami cintai, tidak terasa pada pagi ini kita sudah sampai kepada Asmaul Husna yang ke-60, ya, yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi itu artinya Allah yang Maha Hidup. Dapat kita jumpai dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 158. Surat Al-A'raf itu termasuk As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Jumlah ayatnya banyak dan panjang-panjang. Seluruhnya jumlahnya 206. Posisinya ada pada juz ke-7 dan juz ke-8. Ya. Juz ke-7 dan juz ke-8. Juz ke-7 itu dari ayat 1 sampai ayat 87, sedangkan juz 8 dari ayat 89 sampai ayat 206. Nah, dinamakan Al-A'raf yang artinya tempat tertinggi atau tempat yang tinggi karena disebutkan dalam ayat yang ke-46. Nanti di akhirat ada tempat yang tinggi, Al-A'raf. Ya, tempat yang sangat tinggi, Al-A'raf namanya. Itu bagi orang-orang yang dapat melihat penghuni surga dan penghuni neraka. Nah, ketika melihat penghuni surga, dilihat muka orang-orang yang ada dalam surga itu begitu bahagia, putih bersih bersinar. Apa katanya? Salamun alaikum, kata orang ini.
Selamat Anda di tempat yang indah dan hebat ini. Jadi orang ini mengucapkan salamun alaikum. Selamat Anda menikmati indahnya surga yang diberikan Allah kepada Anda. Di sisi lain orang ini juga melihat tempat orang-orang di neraka. Ya. Yang dilihat mukanya hitam-hitam. Ya. Jelek-jelek, hitam-hitam, mengerikan sekali. Dan orang ini berharap ingin mendapatkan rahmat Allah supaya masuk juga ke dalam surga. Jadi orang yang melihat di tempat Al-A'raf itu bisa melihat orang yang ada di surga dan bisa melihat orang yang ada di neraka. Pengen sekali berharap dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Bagi yang amal kebaikan dan keburukannya seimbang. Jadi nanti di akhirat bagi orang-orang yang amal kebaikan dan keburukannya seimbang, dia ditempatkan transit ya. Transit namanya Al-A'raf. Nah, terserah Allah nanti mau ditempatkan di mana orang-orang seperti ini. Apa dia masuk surga sesuai dengan harapannya, doanya, atau dia masuk ke neraka. Ini memang wilayah-wilayah yang mengkhawatirkan. Makanya kita khawatir juga ini kalau amal ibadah kita seimbang dengan amal keburukan kita. Nanti kita tempatnya di Al-A'raf. Amal solehnya sama jumlahnya dengan amal keburukannya. Nah, ini mengkhawatirkan ini. Nah, tentu yang kita inginkan adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal, timbangan amalnya lebih berat daripada timbangan keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, ya kan? Mereka akan mendapatkan tempat yang sangat memuaskan di surga nanti. Jadi yang timbangan kebaikannya lebih berat, lebih banyak, maka pasti Allah tempatkan, Allah kembalikan ke surga nanti. Wa man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, artinya lebih berat dosa-dosanya, ya, maka dia kembalinya fa ummuhu hawiyah, di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Narun hawiyah, api yang sangat panas. Nah, alhamdulillah kita masih hidup ini. Kita bisa bersiap-siap. Kita berusaha betul-betul berusaha. Bagaimana caranya dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, setiap hari amal soleh kita bertambah, pahala kita bertambah. Makanya sibukkan diri dalam amal soleh. Jangan sibukkan diri dalam kelalaian, dalam keburukan, dalam kejahatan. Dan ini resikonya besar. Pasti itu akan ditempatkan di rumah kedua yang namanya neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bersyukur alhamdulillah ya, mengikuti pengajian-pengajian seperti ini selalu diingatkan sebagai alarm untuk kita. Karena kematian ini senantiasa mengintai kita. Kemana kita pergi, kematian itu mengintai kita. Ya, dimanapun dan kemanapun, kematian itu senantiasa mengintai kita. Tidak peduli nanti kalau sudah jadwalnya sudah pasti, ya, mau di jalan, mau di rumah, mau di kantor, mau di pesawat,
mau di mobil, mau di motor, kalau sudah jadwalnya tiba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ajal itu tiba, selesailah perjalanan hidup kita. Dan umur kita di dunia ini sangat-sangat singkat bila dibandingkan dengan umur-umur manusia-manusia zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh ada yang berusia 500 tahun, 800 tahun, 900 tahun, bahkan ada yang berumur 1000 tahun. Itu umatnya sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ya 50 tahun ada sudah banyak penyakit, betul? Ya udah banyak penyakit. 40 tahun ke atas sudah berapa? Ya sudah mulai kelihatan itu penyakit-penyakit muncul. Ini tanda-tanda hidup kita akan makin lemah, energi kita akan makin lemah. Artinya kematian pun akan segera tiba. Semoga kita, harapan dan doa kita, matinya kita nanti penuh dengan prestasi amal soleh, sehingga Allah mengembalikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah sekalian, mari kita lihat ya sifat Allah yang ke-60 ini, yaitu ada pada surah Al-A'raf ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai sekalian annas, manusia, ini sesungguhnya aku Rasulullah, Rasul utusan Allah, ilaikum kepada kalian, jami'a semuanya, alladzi yang lahu baginya mempunyai mulku kerajaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, la tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali huwa Dia, yuhyi yang menghidupkan, wa yumit dan mematikan. Fa'aminu maka berimanlah kamu billah kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, an-nabi nabi al-ummi yang ummi, alladzi yang yu'minu dia beriman, billahi kepada Allah, wa kalimatihi dan kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu dan ikutilah Dia, la'allakum agar kamu tahtadun mendapatkan petunjuk. Nah menurut ayat ini bahwa raja sejati
yang menguasai langit dan bumi dan seluruh isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka sejatinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah dan kita beribadah kepadanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Yuhyi wa yumit. Itu pasti ya. Dia menghidupkan dan dia pula mematikan. Sekarang kita hidup, satu saat kita akan mati. Tidak peduli manusianya mau kaya, mau miskin, mau rakyat biasa, mau pejabat tinggi. Satu saat mereka akan yuhyi wa yumit, setelah hidup mereka akan mati. Nah, ini suatu kepastian. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Mau kemana? Hidup ini mau kemana sih? Kesana kemari, ya, nggak peduli. Kerja jauh, ya, kerja target. Kita punya ambisi, bahkan sampai lupa menjalankan ibadah. Dikiranya hidup di dunia ini adalah segala-galanya. Dikiranya hidup di dunia ini adalah surga. Kalau urusan dunia betul-betul diperjuangkan. Ya, betul-betul dikejar itu urusan dunia, enggak peduli mau di mana, mau seperti apa. Terus tidak ada bosannya, tidak ada capek-capeknya. Tapi kalau urusan agama, urusan akhirat, entah kenapa timbul suatu keengganan. Ya, padahal kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai kesibukan di dunia ini melalaikan tugas pokok kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini mudah sekali lalai dan lupa dengan urusan-urusan dunianya. Jangankan urusan yang besar, urusan-urusan ringan di dunia ini bisa menyebabkan lalai ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena menikmati. Ya, urusan-urusan dunia yang sepele dinikmati, betul-betul dinikmati, akhirnya lupa kepada tujuan pokoknya, yaitu menjalankan syariat agama. Jangan sampai dengan urusan dunia yang sepele ini ibadah sholat kita terbengkalai, ngaji kita terbengkalai, urusan-urusan agama terbengkalai. Jangan sampai seperti itu. Karena kita akan raji'un, kembali. Makanya Allah bertanya, fa aina tadhhabun? Manusia, kamu mau kemana sih? Jangan begitu-begitu amat. Hidupmu pasti berakhir. Jangan sampai dunia ini menyebabkan terputusnya hubungan kamu kepada Allah. Jangan sampai dunia ini melalaikan tugas kamu kepada Allah. Ya, ikuti petunjuk-petunjuk Rasulmu agar kamu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Kan orang pengen dapat hidayah, mendapatkan petunjuk. Kalau tidak mengikuti Nabi, bagaimana kita mendapatkan petunjuk? Karena yang membawa petunjuk-petunjuk Allah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa petunjuk, memberi kabar gembira kepada kita, membimbing kita bagaimana kita hidup, menjalani hidup yang terkait dengan hablum minallah, hubungan komunikasi kepada Allah, maupun hablum minan nas, hubungan komunikasi kepada sesama manusia. Maka dengan sering kita mengaji seperti ini, terbukalah pemahaman kita tentang agama. Bagaimana sesungguhnya kita bersikap. Karena PR terbesar umat di dunia ini adalah akhlak. Ya,
akhlak, sikap. Bagaimana membangun akhlak, sikap-sikap yang baik kepada sesama manusia, kepada alam ini, kepada makhluk-makhluk, dan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan benar, sempurna adanya, kecuali melalui petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada dalam kitab suci Al-Quran maupun yang ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Muhyi Maha menghidupkan segala makhluk yang diciptakan, dari manusia, jin dan hewan, ikan, burung dan tumbuh-tumbuhan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, menurut syair ini, Al-Muhyi artinya Allah yang maha menghidupkan. Siapa? Segala makhluk yang ia ciptakan. Di antaranya siapa? Manusia, jin, hewan, ikan, burung dan tumbuhan. Makhluk-makhluk ini kita sebut dalam syair ini karena ini yang sehari-hari kita lihat, kita saksikan dan kita dengar. Mereka semua akan punah, ya. Mereka semua akan mati, ya, setelah dihidupkan. Jadi Allah menghidupkan semuanya. Nah, sebelum dimatikan Allah hidupkan semuanya. Makhluk-makhluk yang biasa kita dengar, biasa kita lihat. Siapa itu yang Allah hidupkan? Manusia, ya, jin, hewan, ikan, burung dan tumbuh-tumbuhan. Ya, di antara makhluk-makhluk ini dulunya tidak ada, tidak tercipta. Kemudian kita melihat, kita menyaksikan, tiba-tiba ada. Ya, tiba-tiba tumbuh berkembang. Ya, termasuk diri kita. Dulu kita tidak ada, ya, dihidupkan oleh Allah. Allah menghidupkan. Dari tidak ada menjadi ada. Ketika Allah menghidupkan, semua bergerak ke arah tujuan, sesuai fitrah dan keinginan, cita-cita dan harapan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, semua makhluk-makhluk yang tercipta yang saya sebutkan tadi, mereka itu setelah hidup mereka bergerak. Ya, mereka hidup bergerak sesuai fitrahnya, sesuai dengan kejadiannya. Dan mereka memiliki keinginan, memiliki nafsu. Juga mereka memiliki cita-cita, memiliki harapan. Ya, umpamanya manusia punya keinginan yang gak ada habis-habisnya. Selama hidup manusia itu punya nafsu, punya keinginan, punya cita-cita. Ya, manusia itu punya cita-cita. Ingin menjadi apa, ingin seperti apa. Juga punya harapan. Ya, doa di sini. Ya, kita ini sebagai seorang muslim, cita-cita dan harapan kita nanti di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nanti di alam kubur kita nikmat, laksana taman-taman surga. Nanti di akhirat kita masuk surga bil ghairi hisab, tinggal bersama ulama-ulama, orang-orang soleh,
bersama nabi-nabi. Amin ya rabbal alamin. Ini cita-cita kita yang sangat mulia, yang sangat tinggi, ingin selamat dunia sampai akhirat. Ya, insyaallah. Kemudian jin hewan juga punya harapan, punya cita-cita, ingin hidup, ingin. Kalau hewan tidak setinggi manusia cita-citanya, harapannya. Hewan simpel aja, yang penting makannya terpenuhi. Betul jemaah? Ya, itu yang paling pokok. Enggak peduli hewan itu mau tinggal di mana. Ya, enggak peduli mau tinggal di mana, mau seperti apa, enggak peduli. Yang penting hewan itu cita-citanya, harapannya apa? Dapat makan. Gitu ya. Nah, kalau kita nih sebagai manusia, cita-cita kita agar dapat makan, enggak ada cita-cita pengen selama dunia akhirat, berarti sama seperti hewan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Tumbuh-tumbuhan juga punya cita-cita, punya harapan. Ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan ini yang ada ini hidupnya nyaman, bertumbuh berkembang dengan baik, ya, bisa berfungsi untuk membersihkan ya udara-udara di sekitarnya. Makanya pohon-pohon itu jangan ditebang, yang dirapikan boleh, ditebang jangan, karena mereka itu paruhnya dunia, ya. Mereka itu fungsinya untuk menormalkan kebersihan lingkungan. Kita sayang ini, ya, pohon-pohonan, tanaman-tanaman yang ada ini untuk kita. Apalagi zaman sekarang ini sepertinya tidak seimbang ya. Bangunan di mana-mana, kemudian jalan di aspal, di beton, ya, sementara tumbuh-tumbuhannya, pohonnya, taman-tamannya sedikit sekali. Akhirnya udara bukannya bersih malah kotor. Nah, kita di sini di RT kita punya program penghijauan. Ini kita rawat nih. Ya, mereka juga punya cita-cita, harapan, ingin tumbuh, dapat memberi manfaat ya bagi lingkungan, bagi manusia. Ya, begitu. Burung-burung juga punya cita-cita, ingin terbang bebas gitu ya. Jangan terkurung. Ya. Mereka ingin bebas mencari makanan, bersenang-senang dengan teman-temannya. Jadi semua makhluk yang hidup ini secara fitrah tercipta sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kejadiannya, punya keinginan, punya cita-cita dan harapan. Allah akan menghidupkan hati manusia yang berkeratan. Jika bertobat mohon ampunan dari dosa dan kesalahan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ternyata Allah juga menghidupkan hati manusia yang sudah berkarat. Kan mungkin ada manusia-manusia yang selama ini larut dalam dosa-dosa yang tidak terbendung. Kesalahan demi kesalahan terus memenuhi hidupnya, ya, memenuhi hatinya. Nah, kalau dibiarkan hati yang berkarat ini ya tidak bertobat, maka selamanya hati itu akan kotor. Selamanya hati itu gelap gulita. Ya, tidak ada cara lain untuk membersihkan sebersih-bersihnya karatan-karatan dosa di hati itu. Tidak ada cara lain kecuali bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli walaupun dosanya setinggi gunung, ya, setinggi langit, dosanya memenuhi langit dan bumi umpama. Ketika orang itu bertobat, maka Allah menghidupkan hatinya yang mati itu karena dosa-dosanya. Diberikan cahaya iman Islam. Makanya jangan heran
Banyak orang bertaubat tiba-tiba menjadi soleh, ya, menjadi orang yang sangat aktif dalam menjalankan syariat agama, bahkan mengalahkan muslim-muslim yang lainnya. Zaman dulu ketika awal-awal disebarluaskan Islam, orang-orang jahiliyah itu mereka terlibat segala macam dosa. Mereka berjudi, mereka mabuk, mereka membunuh anak bayi perempuannya sendiri. Ya, mereka berperang setiap hari dari antar suku dengan suku yang lainnya. Segala macam dosa, makanya dinamakan zaman jahiliyah itu zaman yang penuh dengan kebodohan. Ya, zaman gelap, jahiliyah itu zaman gelap gulita, tidak ada pancaran iman dan Islam. Begitu mereka taubat, masuk agama Islam, bersih sebersih-bersihnya. Kita mengenal sahabat-sahabat hebat. Namanya siapa? Abu Bakar, ya kan? Umar, Ali. Dulunya mereka orang-orang kafir, penjahat-penjahat kelas kakap seperti Umar itu, pembunuh sadis itu Umar itu. Umar itu kemana-mana bawa pedang, orang yang tinggi besar, siapapun takut. Tidak ada yang berani melawan Umar, makanya dijuluki singa dia tuh, singa padang pasir. Tapi begitu dia taubat, luluh hatinya, dihidupkan hati yang mati tadi. Dihidupkan dengan apa? La ilaha illallah. Apalagi kita, dosa kita tidak sebesar orang-orang zaman dulu. Mungkin dosa kita, maaf, mungkin ya dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada pasangan hidup kita, dosa kita kepada tetangga. Ya, kita mohon ampun dan memohon maaf. Insya Allah jauh lebih cepat dihidupkan hati kita, karena dosa kita tidak separah orang zaman dulu. Tapi walaupun demikian, dosa-dosa yang dianggap biasa ini, kalau tidak taubat, nanti ujungnya hatinya berkarat juga, hitam legam, dan hidup kita capek, lelah seperti itu. Kalau hati kita penuh karat-karat dosa, yang ada apa? Kita tidak ada keseimbangan di situ. Iya, gampang emosi, gampang marah, buruk sangka, iri hati dan dengki. Jadi kalau orang gelap hatinya, maka tidak ada cahaya iman menerangi pikirannya, sehingga pikirannya itu pikiran-pikiran yang merusak kehidupannya. Tidak ada cahaya yang akan menerangi anggota tubuhnya, sehingga tubuhnya itu tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Jadi seseorang bisa berpikir yang maju, berpikir yang sehat. Seseorang bisa menampilkan akhlak yang mulia kepada istri atau suaminya, kepada anak keturunannya, kepada tetangga karib kerabatnya. Itu dari pancaran iman dan Islam yang hatinya bersih, yang senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk kita ini, kita walaupun rajin ngaji, rajin jamaah, jangan sekali-kali merasa diri kita paling soleh, paling solehah, paling bersih, paling bertakwa. Itu bisa menggelapkan hati kita. Itu namanya sombong. Sedikit kesombongan di hati itu akan menyebabkan kita tidak masuk surga. Sedikit kesombongan di hati, kita merasa mungkin jamaah kita lebih banyak mungkin ya. Kita merasa mungkin ngaji kita paling rajin. Maka kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang sedikit di hatinya itu ada pengakuan rasa sombong. Kadang kan suka menyelinap itu rasa-rasa itu. Karena kita rajin ngaji, rajin jamaah, ada lintasan dari setan itu. Emang kamu Pak Gama orang yang paling rajin, ya paling cepat datang sholatnya. Kayaknya emang kamu nih paling soleh. Itu lintasan-lintasan setan itu. Jangan diaminkan itu. Istighfar, astagfirullahaladzim, ini setan ini. Baca surat An-Nas, ya, baca surat Al-Falaq, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lawan itu setan. Jangan sampai setan itu menipu kita. Ya, kita nih yang namanya manusia, ya, mesti berhati-hati terhadap bisikan-bisikan setan.
yang dapat menggelapkan hati kita. Allah akan menghidupkan hati manusia yang kosong iman dengan zikir, membaca Quran, taat ibadah yang disyariatkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini dampak yang sangat buruk kalau hati itu berkarat, hati itu hitam karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, imannya kosong, tidak ada iman di situ. Karena iman itu akan masuk kepada hati yang bersih, hati yang suci. Iman itu suci, datang dari Allah, akan dikirim, akan di-share kepada hati seorang yang beriman, hati yang bersih dan suci. Ya. Nah, setelah hati kita terbebas dari karat-karat dosa karena kita sudah memohon ampun, betul-betul kita memohon ampun kepada Allah SWT. Tidak cukup kita mohon ampun, bebas, merdeka. Nih sudah tobat nih, udah gak usah ngapa-ngapain dah. Tidak cukup. Tobat itu langkah awal untuk membersihkan, ibaratnya rinsonya, untuk membersihkan dosa-dosa ya yang berakibat hitam legamnya hati kita. Nah, setelah hati dibersihkan, isi dong dengan hal-hal yang menunjang tumbuh berkembangnya iman kita. Dari kosong iman menjadi iman berisi penuh. Dengan apa? Zikir. Ingat Allah, berzikir dengan hati kita. Ya, habis sholat kita berzikir, jangan terburu-buru. Di jalan kita bisa berzikir. Umpama ada yang tidak enak, berzikir istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang enak, berzikir alhamdulillah. Dalam keadaan apapun ingat Allah. Mau tidur ingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau makan zikir ingat Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan mau ke kamar mandi zikir ingat Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau setiap hari hati kita berzikir, itu pancaran imannya akan turun dari Allah. Sehingga kita betul-betul cinta, yang kita ingat hanya Allah. Dan betapa nikmat, nyaman, bahagia, plongnya hati kita kalau kita ingat Allah. Dalam keadaan apapun, selalu ingat Allah. Orang kalau udah ingat Allah, tidak ada waktu lagi untuk mengingat kesalahan orang lain, keburukan orang lain. Karena yang dipandang adalah kemuliaan Allah, nama-nama Allah. Kemudian kita juga berusaha selalu membaca Quran. Sempatkan ini membaca Quran. Bisa habis subuh, bisa habis maghrib, atur waktunya. Atau tengah malam. Usahakan setiap hari ada cahaya-cahaya Quran. Ini untuk mengisi iman, menjaga iman dan mengisi serta menambahnya. Kemudian kita taat beribadah, sholat berjamaah seperti ini. Nah, ini usaha-usaha kita untuk mengisi agar hati itu dihidupkan oleh Allah dengan pancaran iman. Kalau kita nggak mau zikir, kalau kita nggak mau membaca Quran, kalau kita malas ibadah, bagaimana Allah akan menghidupkan hati kita dengan cahaya iman? Tidak mungkin itu. Katanya di dunia ini tidak ada yang gratis. Semua diperoleh dengan usaha dan upaya. Ya, kita lawan ini tantangan demi tantangan. Ujian demi ujian. Rasa lelah, capek, ngantuk, bosan, itu kita lawan. Demi mencapai apa? Cahaya iman dan Islam yang Allah hidupkan dalam hati kita. Setelah kita bertobat kepadanya. Terakhir, Allah akan menghidupkan
manusia yang diwafatkan lalu bangkit dari kuburan, ke padang mahsyar dikumpulkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pada akhirnya setelah kita mati nanti, ratusan tahun, ribuan tahun di alam kubur, lalu kita dibangkitkan, dihidupkan kembali dari kuburan itu. Kemana menujunya? Dikumpulkan ke padang mahsyar untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apel dulu. Ya, apel seluruh manusia dikumpulkan dulu, seluruh manusia tidak ada yang tertinggal. Berjubel-jubel, berdesak-desakan manusia. Berapa miliar, berapa triliun umat manusia dibangkitkan dari alam kubur. Dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ilustrasi. Umpama ada orang dikumpulkan di lapangan yang panas terik, penuh dengan manusia. Apa yang terjadi? Pasti banyak sekali akan mendapatkan keluhan-keluhan di situ. Berkeringat, ada yang pusing, ada yang pingsan, ya, ada yang enggak kuat. Panas terik matahari yang luar biasa dan enggak ada mendung-mendungnya. Ya, itu berasa sekali di dunia. Di akhirat lebih dari itu, berlipat-lipat kali lipat. Ya, kita di dunia panas sedikit aja gerah, betul jemaah? Di padang mahsyar nanti itu bercucuran keringat, ya besar-besar keringat keluar itu, kayak air dipanas itu, mendidih itu keringatnya, menutupi seluruh tubuhnya, tergantung dosanya. Ada yang menutupi hingga dengkulnya, ada yang menutupi hingga pusarnya, perutnya, bahkan tertutup dengan seluruh keringat dan peluh. Ya, mendidih, terdengar itu mendidih itu karena terik matahari. Ya, dijemur kita, matahari ada di atas kepala kita, katanya satu jengkal itu, satu hasta. Karena demikian panasnya, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung di situ, tidak ada pohon, tidak ada yang menggunakan alas kaki, tidak ada yang menggunakan baju. Ya, mau cari baju di mana? Nggak ada pasar. Ya, di sana botol-botol orang tersiksa. Belum masuk neraka aja sudah tersiksa. Bagaimana masuk neraka? Tapi bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang beriman, hatinya bergantung kepada Allah, bergantung kepada masjid, tiap hari ibadah kepada Allah, maka Allah melindungi. Allah memberikan payung yang sangat dingin, yang sangat adem. Orang-orang kepanasan, kita adem sejuk. Itu bagi jamaah Masjid At-Tawabin. Maka jamaah sekalian nih, supaya kita dapat naungan nanti di padang mahsyar, mari jaga hubungan baik kita. Jangan setiap hari membuat hal-hal yang merusak hubungan-hubungan kita, terutama kepada suami, kepada istri. Jangan suka menyakiti istri, jangan suka menyakiti suami. Mari kita bina hubungan-hubungan baik kepada anak, kepada saudara-saudara kita. Mari kita jaga ibadah kita, istighfar kita, terus menerus kita pelihara amal-amal soleh ini. Maka nanti di padang mahsyar Allah akan naungi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak tahu berapa ratus ribu tahun kita dijemur di situ, sampai orang bosan. Mereka berbondong-bondong mencari bala bantuan kepada seluruh nabi. Tidak ada yang sanggup itu memberikan bantuan, memberikan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan diberikan syafaat? Bagi umat-umatnya yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.